Oke, halo semuanya. Pada kali ini kita akan bahas CLC dari peristiwa perpindahan. Nah, di sini kita akan bahas dua soal. Yang pertama adalah shell momentum balance di sebelah kiri dan juga ada equation of change. Oke. Nah, yang pertama kita baca dulu soalnya. Suatu fluida Newtonian mengalir ke atas dalam pipa. Jadi di sini ada bagian dalam pipa, dia mengalir fluida ke atas, kemudian nanti dia jatuh ke bawah secara laminer dalam bentuk film dengan tebal yang seragam pada bagian luar pipa. Dengan panjang pipanya adalah L. Nah, sekarang kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Untuk yang kita tinjau adalah aliran di luar pipa, bukan di dalam pipa. Berarti kita bakal bahas yang ini. Nah, pertanyaan pertama adalah kita tentuin komponen kecepatan dan viscous stress yang dapat diabaikan pada keadaan ini dan jelaskan mengapa. Oke, pertama kita tahu aliran airnya kan tadi katanya ke atas, itu yang di dalam pipa. Lalu yang di luar pipa itu adalah ke bawah. Nah, sedangkan di sini juga ada sumbunya. Ini adalah sumbu Z, ini adalah sumbu R, dan kalau kita berputar itu sumbunya theta. Tapi theta ini nggak dibahas, nggak ada gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini kan kecepatan alirnya itu mengalir ke bawah, berarti ke sumbu Z. Berarti yang ada adalah VZ. Sedangkan VR dan V theta bernilai 0 karena fluida tidak mengalir ke arah sumbu R maupun theta. Nah, sekarang kita tentuin dulu fungsi posisinya apa si VZ ini. Jadi misalnya si VZ ke bawah, tapi di VZ ini kan dia tidak seragam ya, dia ada berbeda V-nya terhadap apa? Terhadap R, karena V di R sama dengan R besar, dengan V ketika R di AR itu besarnya beda. Jadi VZ itu adalah fungsi R. Selanjutnya untuk yang viscous stress, kita buat dulu semua kemungkinan, kita tulis. Nah, sekarang kan kita tahu di sini ada dua indeks. Indeks kedua itu kita menunjukkan arah momentumnya, dimana kalau kita jabarin lagi itu indeks kedua itu intinya ke arah kecepatan kan. Sedangkan di sini kita hanya ada VZ, nggak ada VR dan nggak ada V theta. Maka untuk ini kan semua VR, itu nggak ada, yang V theta juga nggak ada. Jadi kita anggap ini sebagai 0. Nah, sekarang kita breakdown lagi. Ini kan ada nih VZ, tapi apakah semuanya ada? Nah, kita breakdown dimana kita hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang ini kan kita jelasin lagi kan, misalnya ini nih, itu jadinya adalah minus mu kali dvz per d theta. Nah, di sini kan tadi vz hanya sama dengan fr ya, fungsi r. Jadi vz ini kalau tidak berpengaruh terhadap theta dan tidak berpengaruh terhadap Z, sehingga ini 0 dan ini juga 0. Nah, kalau ini ada. Lalu di sini ada VR, ada V theta, dan kan nilainya dia 0, jadi 0 kali sesuatu sama dengan 0, jadi ini 0 dan ini 0. Jadi sisanya adalah satu ini dan ini. Gitu. Sekarang soal yang kedua. Pilihlah shell momentum volume yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini. Gambarkan sketsa yang jelas untuk bentuk kontrol volume tersebut beserta dimensinya. Dan kita harus jelaskan. Oke, jadi pada dasarnya untuk kontrol volume adalah kita pilih di suatu lingkup yang berada di dalam boundary-nya atau di dalam batasnya, batas sistem, di mana lingkup kecil tersebut itu nilainya sama. Nah, kan kalau misalnya nilainya sama kan kita harus mengambil lapisan yang sangat tipis kan. Nah, kita tadi di soalnya juga
diminta untuk meninjau yang di luar pipa. Berarti ini kalau misalnya kita gambarin, itu kayak yang di sini. Jadi si ini adalah ini. Tuh, jadi kan kalau ini di dalam, di luar sampai sini ya. Nah, jadi kita ambil lapisan tipisnya di sini. Ini yang saya oranye adalah shell control volumenya. Lalu kita jelaskan juga di mana ini adalah R dan ini adalah alpha R atau AR. Selain itu ini juga adalah ini adalah L. Nah, tadi kan kita udah lihat kalau hanya ada, ini kan berarti 0 ya. Nah, ini kan berarti hanya ada yang ini, RZ sama ZZ. Kita lihat lagi, ZZ kan yang di sini. Sedangkan RZ yang ini. Nah, kita hanya jelasin yang kedua, dua ini. Untuk selanjutnya kita gambarkan seperti ini dan dimana ini ketika R, ini ketika R plus delta R. Kalau ini ketika Z dan Z plus L. Oke. Selanjutnya kita buat shell momentum balance untuk keadaan di atas dan turunkan hingga mendapatkan model matematika dalam bentuk persamaan diferensial. Oke, sekarang kan rumus dasarnya adalah ini ya. Jangan lupa ini juga dikali A, ini dikali A, berarti ini adalah gaya, berarti ini juga gaya gravitasi. Nah, sekarang kita lihat dulu, ini kan sebenarnya kayak in kurang out, berarti kita bahas dulu nih, misalnya yang ZZ dulu. ZZ in kurang ZZ out. Kan di sini itu kan luasnya yang di atas ini ya. Ini juga di bawahnya ini. Nah, ini luasnya berapa? Nah, ini tadi kita pecahin. Nah, kalau lapisan atasnya ini kita potong jadi 2, kita belah, kita lebarkan, kita bentangkan, jadinya seperti ini kan. Nah, ini adalah yang bagian sisi dalam. Dan yang ini adalah bagian sisi luar. Dimana keliling lingkaran itu sama dengan PD atau 2PR. Nah, ketika ini adalah R-nya sama dengan R kecil, jadi kelilingnya 2PR. Kalau yang ini, R sama dengan R plus delta R. Jadi, 2pi R plus delta R. Dengan lebarnya ini adalah delta R kan. Nah, kita kita limitkan terhadap dimana delta R mendekati 0, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi, untuk lapisan yang atas ini, kita pakai luasnya adalah ini. Nah, sekarang kita pakai, lalu kita tulis ketika ini in kurang out. Nah, terus yang kedua kita tambahin yang RZ. Nah, untuk yang RZ itu ketika in kurang out kan. Nah, ini luasnya tuh yang mana? Luasnya adalah si dinding ini. Ketika kita kita potong si oranye-oranye ini, kita potong terus kita bentangkan jadi kayak persegi panjang gini kan. Nah, persegi panjang ini tuh apa sih? Ini kan keliling lingkarannya, dimana untuk yang dalam 2πr dan tadi ini lebarnya adalah tinggi dari pipanya yaitu L. Ini untuk yang dalam. Kalau misalnya yang di luar itu 2πr plus delta R, ya kan? Nah, karena R-nya itu beda-beda, kita bisa tulisnya 2πr, 2pi, R-nya harus di dalam sini, karena R yang dimaksud ini adalah R plus delta R. Nah, kalau untuk L kan sama terus, jadi ini boleh dibuang keluar. Untuk itu, terus kita kan kali ini ya, ini dan ini.
Setelah itu kita tambah gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi itu kan tadi kan kita bahasnya ini gaya ya. Jadi W sama dengan M dot G, di mana M sama dengan rho kali V. Jadi W sama dengan rho kali V kali G. Nah, ini rho, ini V, dan ini G. V-nya itu adalah 2πr kali delta R kali L. Jadi kayak volumenya si lapisan tipis ini, itu kan tadi yang atasnya, nih, dikali si tingginya ini. Itu volume. Habis itu, kita rapikan, lalu kita bagi yang merupakan konstanta. Yaitu kita bagi 2π delta R kali L. Hasilnya seperti ini. Lalu, kita jabarkan lagi ini seperti ini. Nah, kalau ini kan VZ-nya kan sama, jadi kayak coret kan dikurang. Terus ini juga coret kan sama. Jadi ini bisa dibilang itu nilainya 0. Sedangkan untuk yang ini jadinya seperti ini. Ya kan? Nah, kita lihat lagi ke hasil yang tadi di atas. Nih. Lalu ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadi minus. Selanjutnya kita rapikan jadi seperti ini, lalu kita kan sama-sama minus, jadi bisa jadi plus. Terus kita integrasikan jadi seperti ini. Berarti untuk yang C dalam bentuk persamaan diferensial jadinya seperti ini. Selanjutnya kita perlu menentukan dua syarat batas yang diperlukan. Nah, kondisi batasnya ada dua ini, dimana ketika R sama dengan R besar, PZ-nya 0, karena ini kan sebenarnya perbatasan di antara liquid dan solid. Ya. Nah, berarti V-nya ini sama dengan VS kan di catatan. Nah, berarti si solidnya ini kan diam, jadi sama dengan 0. Makanya kita sama dengan 0 juga. Nah, untuk yang delta yang ketika R sama dengan alpha R, batasnya adalah seperti ini. Atau bisa kita bilang juga ini. Karena ini sebenarnya ketika ini 0, nanti ini juga 0. Karena ini konstanta. Selanjutnya, kita integrasi satu kali persamaan diferensial hasil penyederhanaan butir C, mendapatkan ini. Mendapatkan ini ya. Kita integrasikan. Ini kali silang ke kanan, sehingga hasilnya seperti ini. Lalu, tahap selanjutnya kita integralkan. Hasilnya seperti ini. Kita rapikan jadi seperti ini. Nah, dari sini kan kita sudah punya kondisi batas. Kita masukkan kondisi batas yang kedua ke dalam poin ini. 0. Lalu kita masukin ininya sama dengan alpha R. Ini juga alpha R. Nah, udah dapat seperti ini, lalu kita pindah ruaskan ke kiri, dan didapat seperti ini, C1-nya. Lalu kita masukkan kembali
C1 ke persamaan yang di sini. Jadinya seperti ini. Oke. Selanjutnya, pertanyaannya adalah lakukan kasih untuk mendapatkan VZ. Oh ya, ini tadi yang E ya, sorry. Ini yang ini, dan sekarang untuk VZ. Nah, sekarang kita kan bisa breakdown lagi yang ini, rumusnya jadi seperti ini. Nah, nanti kita rapikan, dibagi minus mu, jadinya seperti ini, lalu kita integralkan. Dan hasilnya seperti ini. Ini bisa kan ya, karena kan integral dari R dr adalah setengah R kuadrat. Plus C2 kan. Nah, ini plus C, ini plus C bisa digabung. Tuh. Dan kemudian hasilnya seperti ini. Ini kan integrasi dari 1 per R dr ya. Hasilnya kan ln R. Oke, dirapikan jadi seperti ini, dan kita belum selesai karena kita belum masukkan kondisi batas. Untuk kondisi batas, kita masukkan yang pertama, di mana R kecil sama dengan R besar dan VZ sama dengan 0. Ini 0. Lalu ini itu adalah R besar. Ini R besar. Oh, ini sama dengan R besar. Dan C1-nya kita masukin dari sini. Ini minus kali minus jadinya plus. Lalu tinggal pindah ruas ke kiri. Ini semua. Jadinya seperti ini. Setelah sudah dapat C2, artinya VZ udah bisa lengkap juga. Kan tadi C1-nya udah dapat. Lalu kita masukkan ini. Ini tetap. Ini C1-nya tadi seperti yang ini. Dimana R-nya tinggal R kecil. Terus C2-nya kita masukin. Oke. Lalu kita ambil yang ini. Ini kan konstanta semua nih. Kita rapiin, kita bentukin keluar. Lalu setelah kita keluarkan, ini kita buat supaya hasilnya sama dengan ya. Ini sama dengan ini. Caranya adalah, ini kan udah ada rho G 4. Ini juga, berarti ini kan harusnya nggak ada. Kita taruh di bawah supaya mencoret kan. Nah, nanti kita tinggal tambahin apa yang masih ada di sini. Oke. Lalu kita lanjutkan terus sampai hasilnya seperti ini. Lalu dari situ setelah udah sampai sini, sebenarnya sudah sampai sini juga udah oke. Tapi bisa juga disederhanakan selanjutnya sampai ke sini. Nah, ini kan ini ya. Terus ini ke sini. Ini 2 alfa sama 2 alfa kuadrat. Ini kan nanti jadinya ln R kurang ln R besar. Berarti bisa kita tulis ln R per R besar kan. Tuh. Nah, untuk selanjutnya adalah VZ max. VZ max itu kan ketika R sama dengan alfa R. Ini yang kita tinjaunya adalah di luar pipa ya. Kita bisa lihat dari soal. Karena di sini semakin ke kanan itu kan dia makin besar ya. Jadi V max-nya bisa di sini. Tuh. Kita masukin aja ketika R-nya ini.
sama dengan alpha R. Lalu kita sederhanakan. Oke, jadilah seperti ini. Selanjutnya untuk yang FZ, kan pada dinding pipa, berarti R sama dengan R besar ya. Ini. Rumus dasarnya kan ini. Nah, kita bisa cari berarti ini, dimana ini kan sudah kita dapatkan dari yang soal sebelumnya. Oke, mana ya? Sebentar. Nah, ini. Ini kita masukin ke tadi, cuma R sama dengan R besar. Jadi nanti ini dipindahin, ini diubah, disubstitusi aja. Jadinya seperti ini. Ya kan? Terus A-nya itu adalah A pada dinding pipa. A dinding pipa itu adalah 2pi R kali R besar. Ini tuh kayak yang tadi ketika si silindernya itu kita pecahin, yang kayak tadi dibagi 2, terus ini dinding pipanya di sini. Berarti di sini adalah kan keliling lingkaran yang pipa kecil tuh. Jadi 2pi R dan tingginya adalah L. Jadi luasnya itu 2pi R besar L. Lalu kita rapikan, coret, kita bisa keluarin, dan kita sederhanakan jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, yang soal nomor 2 adalah equation of continuity. Jadi, ceritanya ada 2 silinder dengan pusat yang sama. Ini silinder dengan pusat yang sama. Diisi oleh suatu fluida incompressible pada temperatur yang konstan. Jadi ini diisi fluida dimana silinder kecilnya itu memiliki jari-jari KR dan yang besar memiliki jari-jari R besar. Silinder dalam diputar dengan kecepatan sudutnya ini, yang luar ini. Tentukan komponen kecepatan dan tekanan yang dapat diabaikan dan yang perlu diperhitungkan lebih lanjut pada penyelesaian kasus ini. Jadi, kan dia berputar silindernya. Nah, kalau berputar gini kan arahnya theta ya. Jadi, V-nya adalah V terhadap theta. Nah, kalau VZ itu kan kayak yang tadi. Jadi, dia aliran airnya mengalir ke bawah. Kalau ini kan dia berputar ke sini. Jadi ini V theta. Sedangkan kalau VR dia mengalirnya ke sana, ke sana. Nah, ini kan bukan kayak gini. Jadi ini adalah V theta. Nah, untuk di V theta sendiri, dia adalah fungsi dari R, karena untuk panjang jari-jarinya beda, itu dia punya kecepatan yang beda-beda. Jadi bisa kita lihat, ini kan kecepatan sudutnya aja udah beda. Nah, ini kenapa bisa beda? Ini kan dipengaruhi R-nya kan. Ketika R-nya KR, kecepatan sudutnya ya ini. Ketika R
R-nya sama dengan R besar, dia kecepatan sudutnya itu Jadi dari sini aja kita udah tahu kalau misalnya dia kecepatannya berbeda-beda untuk karena fungsi R jari-jari. Oke, selanjutnya untuk komponen tekanan itu kita bilang adalah fungsi dari R dan Z. Fungsi R kenapa? Karena dia gaya sentrifugal, karena kan dia berputar. Dan sedangkan yang Z itu akibat gaya gravitasi, dia turun gaya gravitasi ke bawah. Lalu selanjutnya kita disuruh membuang komponen yang dapat diabaikan untuk pakai persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas ini kan kita bisa lihat dari lampiran B.4, di mana tipe yang kita ambil adalah cylinder coordinates. Nah, tadi kan kita udah bilang kalau V itu hanya ada di V theta. Makanya yang ini kita buang, dan ini kita buang. Jadi hanya ada ini dan ini. Nah, oh ya, yang ini juga dibuang karena kita tinjaunya adalah kondisi steady state kan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, atau bisa kita bilang ini bukan fungsi theta. Nah, dan ini juga udah support ke sini. Ini kan fungsinya R. Oke. Nah, selanjutnya equation of motion. Kita juga ambil yang silinder. Kan kita hanya punya V theta, berarti dari sini kita udah eliminasi yang bukan V theta. Ini kan VR semua nih, buang. Ini V theta terhadap T juga dibuang. Nah, kalau ini kan, oh ya, tadi kan V theta-nya terhadap R. Ini dibuang karena di sini ada VR. Kita nggak ada VR. Ini V theta. Itu tidak merupakan bukan fungsi terhadap theta. Ini bukan fungsi terhadap Z dan ada VZ juga. Dan ini ada VR juga, jadi skip. Ini bukan VZ kan dia, V theta kan kita maunya. Jadi coret juga. Nah, untuk yang ini coret karena VR. Ini V theta bukan fungsi theta ya. Coret. Dan ini juga coret. Ini juga coret, P-nya kan bukan fungsi theta. Terus ini jangan dicoret, karena V theta terhadap R benar. Ini juga. Oke. Selanjutnya nanti sesudah ditentukan yang mana yang kita pakai, kita tulis ulang di sini. Hasilnya seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya yang D. Tentukan dua syarat batas. Nah, untuk syarat batasnya itu kita bisa lihat dari data yang kita dapat, yaitu ketika R kecil sama dengan KR, yaitu ini, V-nya itu, oh ya, ini kan kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu sama V kali R ya. Salah. V sama dengan ini. Jadi kan kita maunya ini. Jadi ini dikali R. Berarti ini entah ini ataupun ini. Dan R-nya adalah KR. Dan ininya R. Tuh. Jadi, nah ini. Seperti ini ya. Oh iya, kan kalau yang tadi itu yang nempel di soal pertama, yang nempel solid kan 0. Itu karena solidnya diam. Yang ini. Ini kan diam dinding pipanya. Sedangkan kalau yang di sini dia kan berputar. Sorry, mana ya? Ya ini kan dia berputar.
Jadi ketika V-nya ada di sini, ketika nempel sama solid, ya V-nya ada karena dia si silinder yang di dalam juga bergerak gitu. Setelah kita sudah menentukan syarat batas, kita lakukan integrasi terhadap persamaan diferensial pada butir C. Oke, di butir C itu berarti ini ya. Kita mau dapatnya V theta. Nah, kita integralkan ya. Kita tulis ulang, lalu kita integrasikan, dimana ketika 0 menjadi sebuah konstanta, dan ini menjadi isinya ini. Kita integralkan lagi, oh ya, ini R kali ini, rho R dikali silang, dan diintegralkan. Dapatnya seperti ini, dan kita rapikan, maunya dalam V theta. Selanjutnya, kita masukkan syarat batas. Syarat batas yang ini, kita masukkan ke dalam sini. Kita ambil contoh. V-nya ini sama dengan ini ketika C1 per 2 R kecilnya sama dengan KR. C2 per R kecil sama dengan KR. Lalu ini sama, kita mau cari C1 sama C2, makanya kita eliminasi. Untuk yang cara ini dikali 1, ini dikali K. Hasilnya seperti ini, dan didapat nilai C2 segini. Ini juga berlaku, kita eliminasi supaya kita dapat C1. Ini, nanti kalian coba juga sendiri. Lalu setelah didapat C1 dan C2, kita masukkan kembali ke persamaan ini. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini kan bentuknya 1 per K minus K. Nah, kita tuh pingin ngerapiin aja gitu. Kalau ini kita mau kali K, berarti atasnya kan harus kali K juga kan, karena kalau per K kan sama dengan 1. Nah, jadi kalau misalnya ini dikali, nanti jadinya 1 min K kuadrat. Nah, ini jadinya K kuadrat gitu. Ini juga dicoret-coret, lalu nanti didapatkan hasil yang sudah dirapikan menjadi seperti ini. Lalu kita tentukan. Nah, ini kita rumusnya kita cek di appendix B1 di buku Bird, halaman 844, appendix B ya. Oke, kan kita silinder. Kita maunya yang R theta. R theta itu sebenarnya theta R. Dapatnya seperti ini. Dan kita tidak punya VR, makanya kita langsung nolin aja. Yang kita pakai adalah ini. Nah, ini minus, ini kan konstanta. Lalu R itu kan nanti tulis aja dulu kali V theta. V theta-nya kan kita udah dapat nih yang ini. Kita masukkan ke, jadi ini tuh artinya ketika V theta dibagi R, lalu kita turunkan terhadap R, itu adalah hasilnya. Nah, kita masukin dulu V theta-nya, lalu V theta itu yang tulisannya warna putih. Lalu kita bagi sama R di sini. Nah, kita bagi, lalu nanti hasilnya seperti ini. Ini kan R kali R, itu kan jadinya coret. Nah, kalau ini R bagi R, jadinya R kuadrat. Oke, nah sekarang kalau kita lihat, ini kan semuanya sebuah konstanta. Ini juga konstanta, ini R besar juga konstanta. Jadi sebuah konstanta
dan ini juga sebuah konstanta. Apabila kita kali dan kita turunkan terhadap R, itu konstanta diturunkan kan hasilnya 0. Jadi itu kita nggak usah hitung. Sedangkan kalau ini konstanta, tapi di sini ada R pangkat 2, seper R pangkat 2. Jadi ini ada turunannya terhadap R. Nah, sekarang misalnya misalkan ini itu adalah konstanta. Berarti kita bisa tulis ulang. Ini kan konstanta minus mu R, karena itu di luar, keluarin aja. Lalu sebuah konstanta ini dikeluarkan juga, dan ininya yang diturunkan. Ini ceritanya seperti C per X kuadrat C itu adalah konstanta. Nah, makanya ini kan kita keluarin dulu, jadinya C kali turunan 1 per X kuadrat. C kali minus 2 X min 3. Atau C min 2C per X pangkat 3. Gitu. Nah, ini kan adalah hasilnya. Lalu kita kali, kita sederhanakan, minus kali minus jadi plus. Ini 2. Terus masukin KR kali ini. Dibagi. Ini ada R, dan ini ada R pangkat 3. Jadi R pangkat 2. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Thank you. Udah dari itu aja. Thank you and good luck.